cukup membuat aku dan seorang teman yang mencarikan lagu ini untuk hari ini cukup merinding. Karena dikatakan, bertobatlah, beribadahlah, dan ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Itulah cara menghadapi murka Allah. Tapi kalau merenung kembali, berapa kali ya aku meminta ampun sampai gemetar kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu untuk mencintai firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kepada Korey, kupersilahkan. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami kembali bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami anugerah persekutuan, ibadah. Kami boleh sama-sama mendoakan satu sama lain, mendengar kondisi satu sama lain, dan juga boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dan kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu, seiring kami boleh kembali terus menggali perjalanan kitab Yeremia di pasal yang 8 ini. Kami sungguh memohon Tuhan saja yang boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan sendiri yang boleh menuntun, Tuhan sendiri yang boleh mengarahkan, menegur, dan juga menopang kami di dalam berbagai kondisi dan keadaan kami, baik secara pribadi, baik di dalam pelayanan, maupun juga di dalam komunitas atau orang-orang yang kami kasihi atau kami layani. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memimpin, dan kiranya melalui kuat kuasa dari Roh Kudus saja, Engkau menyanggupkan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami dengan penuh sukacita, penuh ketaatan, penuh kesetiaan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati Zoom meeting ini, koneksi kami, kiranya semuanya boleh berjalan yang terbaik, sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Yeremia pasal yang ke-8, ayat 18 sampai 9 ayat 9. Kalau teman-teman punya Alkitab, boleh sambil buka perikopnya, itu akan menolong pembahasan kita. Aku juga udah tampilin di slide, tapi aku ajak kita untuk sambil buka supaya teman-teman semakin mengerti, kayak gitu ya. Teman-teman berbicara tentang apa ya, kitab Yeremia, mungkin teman-teman yang ikut dari minggu-minggu sebelumnya sudah melihat ada beberapa pola yang muncul gitu ya, bagaimana bangsa Israel tidak mau berbalik, bagaimana Yeremia dan Tuhan sudah berulang kali menyatakan hukumannya atau peringatannya, tapi mereka tidak mau mendengar. Dan kita secara khusus melihat bagaimana Yeremia sendiri pun juga frustrasi gitu ya, harus ngomong apa lagi ke sana kayak gitu, harus bilangin kayak gimana lagi. Dan teman-teman sedikit banyak mungkin itu juga menjadi kondisi atau keadaan kita kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di dalam pelayanan, baik juga di secara literal gitu ya, melihat kondisi bangsa kita, atau bahkan ya orang-orang di sekitar kita secara khusus gitu.
Nah, apa yang bisa kita renungkan dari bagian ini? Nah, aku ajak kita untuk boleh baca. Mari aku pimpin kita untuk membaca Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 9 ayat 9. Kalau teman-teman melihat di Alkitabmu, itu kan lurus semua gitu ya ke bawah. Teman-teman, sebenarnya itu adalah sebuah timbal balik percakapan. Kalau teman-teman baca bisa lebih pelan-pelan, kalian sebenarnya bisa bedakan. Kalau teman-teman di HP mungkin punya terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, itu mungkin dia bagi lebih jelas. Tuhan berkata, Yeremia menjawab, kayak begitu. Tapi kalau di TB, itu mungkin sepertinya lurus semua, tapi sebenarnya kalau teman-teman baca lebih pelan, kan bisa lihat sebenarnya itu adalah sebuah timbal balik, kayak gitu, sebuah percakapan. Warna merah di bagian yang slide aku tulis, itu adalah seruan Yeremia, atau apa yang Yeremia katakan, kayak gitu ya. Warna biru adalah apa yang Tuhan katakan, atau Tuhan balas, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sambil ikutin, bisa sambil lihat ya. Mari kita baca. Yeremia berseru di ayat 8 ayat 18, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sangat pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Tuhan nyaut gitu ya. Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Tapi kemudian bangsa Israel terus berseru, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tapi kita belum diselamatkan juga. Yeremia kemudian kembali berseru, karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Tuhan kemudian memberikan penjelasan atau berfirman gitu ya. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan. Tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Dan perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya. Tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Demikianlah penggalan dari firman Tuhan dalam kitab Yeremia yang akan kita renungkan dan kita bahas sore malam hari ini. Teman-teman, sekali lagi mengingatkan, mungkin teman-teman juga yang baru pertama kali datang, selamat datang. Kita sedang membahas kitab Yeremia, dan kalau teman-teman lihat, kitab Yeremia itu bukan satu khotbah yang panjang, melainkan kumpulan pesan yang diberikan pada tempat dan waktu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat, Yeremia pasal 1 sampai pasal 50 itu tuh bukan satu cerita panjang, satu khotbah panjang, tapi kumpulan dari berbagai pesan yang Yeremia sampaikan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena itu teman-teman, meskipun terlihat berulang bagi kita saat ini, tapi pesan yang Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel itu selalu tepat dan sesuai pada kondisi bangsa Israel pada waktunya, dalam waktunya. Dan teman-teman kita bisa lihat sebenarnya kita sudah pelajari beberapa pasal sebelumnya, kita telah melihat bangsa Israel itu sangat butuh mendengar pesan Yeremia. Karena mereka
berulang kali tidak mau dan tidak bahkan ya sadar tapi tidak mau berubah. Sehingga kita mungkin sebagai pembaca merasa, ya kok diingetin lagi kayak begini sih, kok kayaknya nggak cukup dibilangin sekali marah Tuhan kayak gitu. Tapi masalahnya kalau sesuai kronologisnya, mereka memang nggak berubah-berubah. Makanya Yeremia perlu sampaikan berkali-kali. Dan teman-teman, karena Roh Kudus telah memilih untuk melestarikan pengulangan ini, maksudnya Tuhan mengizinkan kita punya kitab Yeremia tuh dengan segala repetisinya gitu tuh, nggak cuma ya udah disimpulkan satu pesan Tuhan marah, bangsa Israel nggak mau bertobat, Tuhan hukum, kalau mereka berbalik barulah Tuhan ampuni. Bisa aja kan disimpulkan kayak begitu, kita dapatnya hasil kesimpulan semua kondisinya. Tapi ketika Roh Kudus di dalam perjalanan Alkitab bisa kita miliki sekarang, melestarikan pengulangan itu, artinya kita pun perlu mendengar peringatan berulang yang dinyatakan ini. Karena sangat mungkin kita serupa atau mirip dengan kondisi bangsa Israel. Jadi teman-teman, mari kita melihat dan juga ke depannya teman-teman ya, pasal-pasal selanjutnya. Kalaupun terlihat berulang, tapi setiap bagian pasti punya penekanan. Dan itu adalah pelestarian yang Tuhan berikan supaya kita bisa semakin menghayati. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Meskipun bangsa Israel layak untuk dihukum, kita sudah lihat berulang kali bangsa Israel tidak mau bertobat kayak gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat dari bagian ini, baik Tuhan maupun Yeremia sama sekali tidak bersukacita menyaksikan penghukuman mereka. Beberapa teman gitu ya, selama kita bahas Yeremia tuh kayak bingung gitu, kayaknya jarang gitu dengar kok Tuhan marah sih. Selama ini Tuhan kayaknya Tuhan yang memanggil kita untuk berbalik gitu, manggil untuk kita ayo bertobat. Tapi kalau Tuhan marah tuh kesannya gimana ya? Kayaknya Tuhan tuh nggak boleh marah karena Tuhan adalah kasih gitu. Tapi teman-teman, kalau kita meyakini Tuhan adalah Tuhan yang kasih, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang nggak bisa membiarkan pelanggaran, tidak bisa membiarkan kesalahan atau pemberontakan. Dan ketika kesalahan atau pemberontakan terjadi, Allah yang kasih, Allah yang baik adalah Allah yang harus memperhitungkan kayak gitu. Dan ketika bangsa Israel sudah tidak mau bertobat, ya hal yang paling bisa dilakukan adalah dengan memberikan penghukuman dalam rangka pemurnian bangsa Israel. Dan jangan pernah berpikir sedikit pun Tuhan senang menyaksikan penghukuman bangsa Israel. Ataupun Nabi Yeremia yang Tuhan pakai untuk beritakan kalimat penghukuman itu bersukacita atas apa yang akan dialami bangsa Israel. Mereka sangat mengasihi. Dan di dalam kasih itu mereka tahu inilah akibatnya ketika bangsa Israel tidak mau berubah. Teman-teman, kita bisa lihat gitu ya, Yeremia berduka atas pengasingan dan kesulitan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Teman-teman lihat ayat 18 ayat 19 berulang kali. Hatiku pedih, tidak tersembuhkan kedukaan. Terus kemudian hatiku luka, aku berkabung kayak gitu. Itu Yeremia tuh bukannya jadi orang yang lu kalau nggak bertobat lu dihukum lu sama Tuhan. Mamam. Yeremia nggak begitu nadanya. Setiap kali dia menyampaikan, ayo, Tuhan nggak suka ini. Kalau kamu terus-terusan begini, Tuhan akan bertindak. Itu disampaikan dengan penuh compassion kayak gitu. Dan ketika bangsa Israel tidak berubah, ya Yeremia berduka atas apa yang Yeremia tahu Tuhan akan lakukan. Dan bukan cuma Yeremia yang berduka, Tuhan sendiri menyatakan derita hatinya. Betul Tuhan menyatakan murkanya, tapi pada bagian ini bukan murkanya. Aku lebih melihat Tuhan menyatakan derita hatinya, Lord's anguish. Aku ambil bahasa Inggris supaya rada beda ya. Anger sama anguish. Anguish itu perasaan seperti kayak begini kali ya. Orang tua yang mendisiplin anaknya main-main, kemudian disuruh ya udah nggak boleh main komputer dulu gitu ya, disuruh ke kamar kerjain PR apa misalnya gitu. Nah anaknya itu ngomel gitu ya, nggak ngerti
semua mama jahat, kayak gitu. Teman-teman, seorang mama yang baik ketika mendengar kalimat mama jahat, aku kan pengennya main, tapi dia tahu mamanya itu harus, ya inilah cara untuk menolong dia bisa bertumbuh, mengerti cara bagi waktu, caranya bisa disiplin dan sebagainya. Itu bukan perasaan marah, tapi anguish. Sebenarnya nggak rela juga gitu, anaknya bilang kok mama jahat gitu, tapi itu yang diperlukan. Jadi aku mungkin terjemahkan derita hati. Dan teman-teman, ini uniknya. Bangsa Israel sendiri itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau teman-teman lihat di ayat 19 ayat 20, mereka bertanya, nggak ada Tuhan di Sion, nggak ada Tuhan di Israel, nggak ada raja di dalamnya. Ini udah lewat musim menuai, udah mau masuk musim kemarau. Kita kok belum diselamatkan? Bangsa Israel justru malah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal nyatanya kalau teman-teman kita udah bahas dari perikop-perikop sebelumnya, penyembahan berhala mereka lah yang menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Teman-teman, apakah benar tidak ada kesembuhan bagi luka putri bangsa? Di ayat 21 gitu ya, Yeremia pakai penggambaran bangsa ini terluka. Tapi kenapa belum ada kesembuhan? Apakah benar nggak bisa sembuh bangsa Israel? Tentu ada, udah ada kesembuhannya. Tuhan udah bilang, ikuti jalanku. Tapi apa yang mereka lakukan, teman-teman, kalau kalian lihat di pasal 8 ayat 11, kita nggak baca bagian ini sudah dibahas di perikop sebelumnya. Masalahnya mereka memandang ringan luka mereka. Mereka menganggap enteng pemberontakan atau hal-hal yang sebenarnya itu akan menjadi luka yang akan merongrong diri mereka dan justru itu akan malah membuat mereka jauh dari Tuhan. Teman-teman, pada bagian ini apa yang mereka pandang ringan, apa yang mereka anggap enteng, teman-teman, Tuhan pada bagian 9 ayat 1 sampai 9, ayat 3 sampai 9 secara khusus menyoroti dosa-dosa lidah. Kalau teman-teman lihat di sinilah, jadi kalau teman-teman baca kitab Yeremia, kesannya kok setiap perikop sama sih, Tuhan marah, Tuhan ngotot, Tuhan kasih hukuman. Tapi kalau kalian baca pelan-pelan, setiap bagian itu punya penekanan. Bagian mana yang Tuhan sedang sorot, yang sedang terang-terangan dilakukan bangsa Israel, yang bangsa Israel selalu anggap remeh, anggap biasa, terus lakukan, padahal Tuhan sudah bilang, jangan. Teman-teman, kalau lihat di pasal 9, ayat 3-9, kalian bisa lihat kalimat yang berulangnya itu tentang dusta, menipu, ya gitu ya, berbohong, atau di ayat 3, di ayat 8, kalimatnya lidah mereka seperti busur dan anak panah yang membunuh. Teman-teman, berbicara tentang lidah, itu bukan masalah dosa-dosa lidah itu apa? Demen makan, Bang. Dosa-dosa lidah itu bukan berbicara tentang sekedar ngomong kotor, tapi dalam bagian ini kita lihat dosa ketidakjujuran, kebohongan, deceitfulness, menipu. Dan teman-teman, siapa yang mereka tipu dari lidah mereka? Yang mereka tipu, pertama, mereka berbohong mengenai Tuhan. Maksudnya apa? Bukan mereka berbohong kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa dibohongi, tapi mereka tidak mau mengakui Tuhan. Itu di ayat 3, di ayat 6. Dengan lidah mereka, mereka tidak mau mengakui Tuhan. Tuhan tidaklah mereka kenal, bahasa Indonesianya. Dalam NIV kalimatnya berulang, they do not acknowledge me. Mereka nggak mau mengakui aku. Mereka nggak mau berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan, siapa Tuhan, apa karakter Tuhan. Mereka berbohong mengenai Tuhan. Atau kalaupun mereka berbicara tentang Tuhan, itu adalah Tuhan versi mereka. Jadi dengan lidah mereka berbohong pertama mengenai Tuhan. Dan mereka juga berbohong kepada sesama, bahkan relasi terdekat sekalipun. Teman-teman lihat ayat-ayat ini ya, 9 ayat 4. Setiap orang berjaga-jaga sama temannya. Jangan gampang percaya sama saudaranya. Kenapa? Di Israel, setiap saudara itu penipu. Setiap teman itu pemfitnah. Yang satu menipu, nggak ada yang ngomong benar. Semuanya itu, ayat 5, membiasakan lidah mereka berkata dusta. Dan mereka nggak mau bertobat. Penindasan, pakai lidah, ditimbun penindasan, tipu, bohong,
tambahin lagi bohong, satu bohong, ngacu ke bohong lain, ngacu lagi ke bohong lain. Mereka enggan mengenal Tuhan. Di ayat 8, mereka berbicara damai dengan temannya, mereka ngomong baik gitu ya, ngomong sama temannya, oke, iya. Tapi dalam hatinya mereka merencanakan pengadangan. Mereka mau menciptakan kecelakaan, nusuk dari belakang dengan perkataan mereka, dengan kebohongan mereka. Teman-teman, ini yang Tuhan soroti pada bagian ini. Pertanyaannya, mengapa mereka perlu terus berbohong? Dan mengapa Tuhan begitu menyorotinya? Kenapa Tuhan begitu concern sama perkataan bangsa Israel, sama cara mereka menggunakan perkataan mereka? Dan pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya, kenapa sih bangsa Israel bohong terus? Emang gak bisa apa ngomong jujur? Kadang-kadang kalau kita mungkin gemes gitu ya, kenapa sih mereka berbohong terus? Teman-teman, disinilah kita belajar. Di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, setiap tindakan dosa, setiap perbuatan dosa, tidak pernah berhenti hanya di perbuatan atau tindakan dosa tersebut. Betul bangsa Israel berbohong, tapi kenapa berbohong itu menjadi begitu Tuhan soroti? Karena berbohong tidak pernah berhenti di aktivitas atau tindakan berbohong. Kenapa teman-teman? Ada rantai kebohongan yang terjadi. Apa maksudnya rantai kebohongan yang terjadi? Teman-teman, ketika bangsa Israel satu sama lain saling berbohong, sama Tuhan pun mereka berbicara bohong gitu ya, mereka tidak mau mengakui Tuhan. Sebenarnya ada sebuah rantai kebohongan, chain of lies yang terjadi. Apa? Yang pertama, umat atau bangsa Israel itu dibohongi oleh para pemimpinnya. Siapa pemimpin Israel? Nabi-nabi, ahli Taurat, imam-imam. Nabi-nabi itu berbohong, memberikan pesan palsu. Kalau teman-teman lihat Yeremia pasal 6, Yeremia pasal 7, kita sudah bahas kemarin. Mereka bilang, damai, damai, tenang. Nabi-nabi itu membohongi umat, memberikan pesan yang enak di telinga, sehingga umat tidak merasa ada yang perlu berubah. Ahli-ahli Taurat mengubah Taurat Tuhan. Mengubah bukan berarti ngecoret gitu ya, tapi mengajarkan dengan berbeda gitu. Menarik, mencomot bagian demi bagian hanya untuk keuntungan diri sendiri. Dan imam-imam yang memimpin bangsa Israel pun berbohong gitu ya, membohongi bangsa Israel dengan mereka pun juga menyembahkan korban kepada dewa-dewa berhala. Jadi umat dibohongi sama pemimpin. Tapi ada yang berikutnya juga, teman-teman akan lihat pemimpin dan ya sebenarnya di balik pemimpin ada umat yang dipimpin, pemimpin dan bangsa Israel itu dibohongi oleh dewa-dewa berhala mereka. Kenapa sih mereka nggak bisa cukup satu pegang Tuhan, Allah Yahweh yang telah memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, yang telah memberikan mereka tanah tempat mereka tinggal, itu semua udah diargumenkan di Yeremia pasal sebelumnya. Tapi kenapa mereka tetap kejar dewa-dewa berhala yang lain? Karena mereka juga dibohongi. Oke, Tuhan telah memimpin bangsa Israel, kami keluar dari Mesir. Tapi kalau tentang subur tanah, tentang bercocok tanam supaya tanahnya subur, supaya hasilnya baik, itu bukan Tuhan Yahweh. Itu Tuhan Baal, dewa Baal yang bisa ngasih hujan. Oke, Tuhan pimpin kami dari bangsa Israel keluar sampai ke tanah perjanjian. Tapi kalau ngomongin tentang perlindungan atau mungkin ngomongin tentang menjaga dari orang yang jahat, maka dewa yang ini yang bisa melindungi. Jadi ada rantai kebohongan yang terjadi. Umat dibohongi pemimpin, tapi sebenarnya pemimpin pun dibohongi oleh dewa-dewa berhala. Tapi dari sini teman-teman akan bertanya, dewa berhala emang berbohong apa? Dewa berhala itu kan, kalau teman-teman lihat di ayat 8, ayat 20, itu patung-patung buatan manusia. Patung-patung buatan manusia bagaimana membohongi manusia yang sadar? Karena itu kita harus bertanya, ada pribadi di balik patung dan dewa-dewa berhala, dan siapa pribadi di balik berhala yang menipu manusia, yang menipu bangsa Israel? Teman-teman, Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas dari dulu, dari awal, selalu ada perseteruan, selalu ada pribadi yang berusaha menipu manusia.
Kalian mulai ingat, kalian mulai tahu siapa? Yang sedari awal berkata, yang Tuhan bilang itu nggak cukup, kamu bisa begini. Yang Tuhan jelaskan, itu bukan seperti itu. Kamu nggak akan mati. Teman-teman, Yohanes 8 ayat 4 di dalam salah satu penjelasan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, ini kalimatnya. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Seperti apa iblis? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Teman-teman, rantai kebohongan yang terjadi bukan hanya antara bangsa Israel berbohong satu sama lain, bangsa Israel tidak menyembah Allah, tapi kenapa itu menjadi concern Allah? Karena di balik sikap berbohong, di balik sikap berdusta, ada satu kebohongan ilahi yang sedang dialami oleh umat Israel, yaitu iblis menipu mereka. Di balik berhala, di balik setiap hal yang mereka kejar, iblis menipu mereka, membohongi mereka, dan itu terpancar dari tindakan mereka. Mereka yang kemudian saling menggunakan satu sama lain, membohongi satu sama lain. Teman-teman, karena itulah buat Tuhan, umat atau bangsa yang berbohong tuh nggak pernah cuma masalah, ya udah jangan bohong. Kenapa Tuhan begitu sensitif sama dosa umat secara khusus ya dalam bagian ini, perkataan mereka kebohongan? Karena kebohongan tidak pernah berhenti di masalah bohong. Tapi ini adalah masalah siapa Tuhan. Teman-teman, kita mungkin sering berpikir penyembahan berhala kayak gitu ya, patung-patung atau kalau dia 20 dewa-dewa asing itu cuma terjadi di masa lampau, di masa kuno. Tapi aku ambil satu kalimat David Paulison, kalimatnya seperti ini. Jika penyembahan berhala adalah ringkasan perjanjian lama untuk menggambarkan sikap menjauh dari Tuhan. Kalau teman-teman lihat, penyembahan berhala dikaitkan dengan sikap menjauh dari Tuhan. Kalau teman-teman lihat di Yeremia tadi di ayat 2, mereka adalah orang-orang berzinah. Penyembahan berhala, zinah, itu adalah gambaran yang sangat kental di dalam kitab Yeremia, menggambarkan sikap menjauh dari Tuhan. Maka jangan pikir itu cuma terjadi di perjanjian lama. Kita nggak mengalami itu. Di dalam perjanjian baru, nafsu berlebihan, over desire, epithumia, itu adalah ringkasan serupa di dalam perjanjian baru. Kita mungkin nggak sedang benar-benar menyembah patung atau benar-benar menyembah kuil berhala sesuatu. Tapi cara kita hidup dalam nafsu berlebihan adalah sikap serupa kita menyembah berhala. Penyembahan berhala adalah masalah hati. Sebuah metafora untuk nafsu, keinginan, kerinduan, permintaan manusia yang serakah. Dan kalau teman-teman pikirkan, itu sangat masuk akal. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu nggak bisa ngomong apa adanya jujur? Dalam pelayanan, kenapa kamu nggak berani untuk bilang, aku memang lagi begini. Maaf ya, aku kemarin begitu, misalnya. Kenapa kita berbohong? Karena kita sedang menjaga atau mengejar sesuatu yang kita pikir sanggup memenuhi kita, sanggup mencukupkan kita. Tapi karena itu bohong, kita menjadi panik, kita menjadi kehilangan security gitu ya, keamanan, kepastian. Sehingga itu akan terpancar. Kita juga akan jadi berbohong, tidak jujur, menipu diri sendiri dan orang di sekitar kita. Teman-teman, dan kalau kita bahas gitu ya, apa yang membuat kita berbohong atau apa yang membuat kita akhirnya tidak jujur, apa yang membuat orang-orang di sekitar kita itu tidak mau mengikut Tuhan, itu nggak pernah hanya sekedar masalah perkataan. Itu adalah berbicara masalah hati. Dan ada banyak banget yang bisa dikejar. Ada banyak banget yang iblis bapa segala dusta pakai untuk menipu kita sehingga kita kehilangan Allah yang sebenarnya sanggup memenuhi kita. Teman-teman, ini gambar yang mungkin teman-teman sering lihat, tapi aku pikir ini cukup
mewakili atau cukup memberikan ilustrasi. Kita mungkin tidak beneran sedang menyembah satu patung, tapi cara hidup kita dengan nafsu berlebih kita, over desire itu, mengejar hal-hal demikian, membuat kita menjauh dari Allah. Membuat kita seperti bangsa Israel di zaman Yeremia. Merasa Tuhan tinggalkan, tapi Tuhan sudah berulang kali memberikan teguran. Tapi kita masih berkata, kok nggak ada Tuhan sih? Kok nggak ada Tuhan sih? Teman-teman, ini yang terjadi. Dan kalau saya boleh bilang, ada begitu banyak masalah dan krisis terjadi di sekitar kita. Jujur aja teman-teman, karena kebohongan, karena penipuan, dan itu akarnya dari penyembahan berhala. Atau pakai bahasa perjanjian baru, dari nafsu berlebihan. UU Cipta Kerja kemarin, Omnibus Law yang mungkin menjadi kontroversi, dipakai pihak sana, dipakai pihak sini, mahasiswa protes dan sebagainya. Kenapa nggak bisa jelas, clear dan sebagainya? Kenapa nggak bisa dengan duduk diam kita bicarakan, kita diskusikan? Ketika ada pihak-pihak yang berbohong, menipu, tutup sana, tutup sini, half truth gitu ya, kasih separuh doang, bukan keseluruhannya. Kenapa sih perlu berbohong? Kenapa sih perlu menipu misalnya? Karena mereka mengejar sesuatu yang ya kalau pakai bahasa perjanjian baru nafsu berlebihan, bahasa bangsa Israel zaman Yeremia, mereka menyembah berhala, mereka berzina. Teman-teman, kalian bisa tarik ulur apa yang menjadi krisis atau masalah di sekitarmu, dan saya berani bilang banyak yang sampai akhirnya menjadi runyam itu karena dosa lidah kita, kebohongan, penipuan. Dan Tuhan bilang, kamu bukan sembarang berbohong. Mereka bukan sekedar menipu. Berbohong dan menipu itu adalah masalah hati, bukan cuma masalah disiplin. Karena itu hukum atau aturan dan komitmen itu hanya bisa mengatur kondisi, tapi tidak dapat mengubah seseorang dari dalam. Teman-teman, kenapa kita nggak nyontek? Karena kita takut dihukum atau takut ketahuan. Seandainya nggak ada hukum itu, kita mungkin banget nyontek. Seandainya ada hukum itu, kita dijaga bukan karena kitanya mau jujur. Kita dijaga karena kita takut dapat sanksi. Teman-teman, hukum, aturan, komitmen, itu hanya bisa mengatur kondisi, tapi tidak dapat mengubah dari dalam. Hanya bisa mengatur tidak berbohong, tapi mau mengejar jujur, itu nggak bisa pakai hukum. Teman-teman, kalau kita berkata, hatiku sakit karena bangsaku, hatiku pahit karena bangsaku sakit, saya boleh berani bilang gitu ya, bangsa kita sakit. Salah satunya itu karena dosa ini, kebohongan, penipuan, dan Tuhan soroti hal itu serius. Teman-teman, apa yang menjadi respon kita melihat kebohongan dan penipuan di sekitar kita? Dan teman-teman, mari kita mulai berpikir bahwa solusi dari kebohongan dan penipuan orang-orang di sekitar kita, sistem kita, bangsa kita, itu bukan hanya sekedar karena tidak ada hukum atau aturan yang berlaku. Tapi di situ adalah masalah hati. Dan hati hanya bisa diselesaikan, masalah hati hanya bisa diselesaikan oleh Sang Pembuat hati. Teman-teman, karena itu, mari ingat, you are what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai. Dan you worship what you love. Kamu pasti akan menyembah yang kamu cintai. Karena itu, mari ambil waktu kita merenungkan. Periksa percakapanmu. Kapan terakhir kali kamu berbohong dan menipu keluarga, rekan pelayanan, sahabatmu, atau orang-orang lain di sekitarmu? Dan ini pertanyaan yang menyakitkan, tapi kita perlu pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan concern. Karena percakapanmu bukan cuma tentang perkataanmu, tapi itu tentang hatimu. Siapa yang lagi kamu sembah? Siapa yang lagi kamu cintai? Siapa yang lagi kamu percayai? Dan ketika kita berbohong, menipu, kita sedang tertipu oleh iblis yang mau membunuh kita. Bukan hanya percakapan, teman-teman, lebih dalam,
periksa dirimu. Kapan terakhir kali kamu berbohong dan menipu dirimu sendiri dan Tuhan? Saya pakai tanda kutip ya, berbohong dan menipu dirimu sendiri dan Tuhan. Karena kalau mau dipikir-pikir, kita nggak mungkin membohongi diri sendiri. Dan sebenarnya kita nggak mungkin membohongi Tuhan. Tapi nyatanya dalam kegiatan kita, dalam cara kita berdoa, dalam cara kita mengakui dosa, dalam cara kita bersyukur, kita sering banget berbohong dan menipu diri kita sendiri dan Tuhan. Yang tidak baik kita bilang baik, yang sebenarnya kita rasakan kita juga menipu, kita nggak mau sampaikan, kita anggap semuanya ya udahlah, yang penting tetap bersyukur, tetap mencari Tuhan, tetap beribadah. Itu persis yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang nggak bertuhan, bangsa Israel itu bukan bangsa yang nggak punya Bible study, bangsa Israel itu bukan bangsa yang nggak punya komunitas. Tapi di dalam hari-harinya, mereka berbohong dan menipu diri mereka sendiri, menipu Tuhan, dan berbohong dan menipu sesama. Dan dari percakapan, dari diri, periksa hatimu. Apa yang sedang kamu kejar dan perjuangkan dalam hidupmu, teman-teman? Entah itu hal buruk yang jelas-jelas kamu tahu itu hal buruk yang seharusnya tidak kamu kejar. Atau mungkin juga hal baik yang sekilas tulus, sekilas murni, sekilas memang baik kok pada dasarnya. Tapi ketika kamu mengejar itu, ketika kamu memperjuangkan itu justru membuat tidak ada Tuhan di dalam hidup. Teman-teman, kalau kamu pahit sama pelayanan, kalau kamu pahit sama orang-orang tertentu, apa yang sebenarnya kamu sedang kejar dan perjuangkan dalam pelayanan itu, dalam relasi itu? Itu yang akan menolongmu ngecek gitu ya, apa yang sedang terjadi. Dan dari situ kamu bisa nyambungin gitu. Kenapa ya kamu gampang banget bilang bohong gitu ya, bohong-bohong kecil. Ya udah kok, ya udah doain, ya aku doakan ya. Iya baik kok. Teman-teman, dosa lidah perkataan. Dari dulu sampai sekarang, perjanjian baru, Yakobus 1 pasal membahas tentang lidah. Saat ini yang kita baca Yeremia, Tuhan sangat concern dengan percakapanmu, dengan lidahmu. Baik kepada Tuhan, baik kepada dirimu sendiri, baik kepada sesama, karena lidah tidak pernah berhenti hanya di lidah. Lidah turun hati. Dan teman-teman, hanya ketika kita boleh mengerti apa yang terjadi dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, dan kita boleh berkata, nggak harusnya nggak begini kayak gitu, barulah kita bisa maju. Hati kita nggak pahit, kita bisa maju, change the world, changing the world. Gimana caranya changing the world yang selalu berbohong, selalu mengejar apa yang mereka inginkan sehingga tega melakukan hal-hal yang tidak mengorbankan orang lain, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Bagaimana menolong dunia yang tertipu oleh tipu dusta iblis? Betul, kita mungkin nggak bisa changing the world dalam dalam satu kegiatan atau satu tindakan. Tapi izinkan aku kontekskan dalam pelayanan mahasiswa. We are changing the world one student at a time. Kita mengubah dunia. Kita mengubah negara kita yang sakit ini satu demi satu mahasiswa. Satu demi satu mahasiswa yang boleh berhadapan dengan Tuhan, yang concern dengan dirinya, yang melihat hidupnya, yang berkata, kamu jangan begitu, kembali berbalik. One student at a time. Dan student itu akan changing the world one student at a time. Teman-teman, kita mungkin kesannya gimana caranya menegakkan keadilan atau menegakkan kejujuran di keluarga, di bangsa, di kampus kita, di tengah sistem yang kayaknya, aduh, kita sendiri juga frustasi gitu. Hanya ketika kamu sendiri sadar bahwa ini bukan cuma masalah sikap, ini masalah hati.
Hanya ketika kita sendiri juga sadar apa yang terjadi sama diriku, kenapa aku pahit, barulah kita bisa maju dengan keyakinan. We are changing the world one student at a time. Dan teman-teman, inilah visi kita. Mazmur 119 ayat 136. Ini menjadi doa yang paling gampang aku renungkan gitu. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat. Teman-teman, apa reaksimu ketika ada mahasiswa tidak berpegang pada Taurat Tuhan? Kenapa kamu merasa flat-flat aja? Kenapa kamu merasa kayaknya, aduh kok kayaknya aku nggak punya hati ya? Aku pengen punya air mata yang berlinang ketika orang tidak berpegang pada Taurat. Tapi kenapa aku nggak punya? Teman-teman, itu tentang hatimu. Itu tentang penyembahan berhala. Itu tentang over desire. Dan hanya ketika kamu selesai atau kamu menganalisa atau kamu merenungkan bagian itu, kita bisa menikmati kebenaran firman ini. Air mataku berlinang karena orang tidak berpegang pada Taurat. Dan teman-teman, dari situlah kita bisa berkabung. Berkabung. Kenapa? Mendengar banyak mahasiswa berseru minta tolong, tapi masalahnya mereka minta tolong kepada iblis yang menipu dan ingin membunuh mereka. Melalui setiap berhala yang mereka berikan. Melalui setiap over desire yang diizinkan, yang justru malah berkembang dalam diri mereka. Mari berkabung, mendengar mereka gampang sekali berbohong, gampang sekali berbuat dosa, gampang sekali menipu satu sama lain, gampang sekali menipu diri sendiri dan Tuhan. Sebenarnya itu mereka sedang tertipu. Mereka nggak dapat jawabannya di luar Tuhan. Dan karena itu, mari kita juga bisa sekarang dengan jujur berseru. Pertama, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Sama seperti Yeremia berseru, tolong. Kami pun kondisinya seperti ini. Bangsa kami pun seperti ini. Tuhan tolong kami. Tapi kita juga bisa dengan jujur berseru kepada sesama kita. Ayo, jangan terus melukai diri. Aku mau menolong lukamu sembuh. Teman-teman, kenapa kita kadang-kadang nggak berani memulai kembali relasi yang udah lama nggak terbangun karena pandemi ini? Kenapa kita nggak berani ngomong dengan tegas apa yang memang menjadi kesalahan dan apa yang memang perlu dimengerti oleh orang yang kita layani? Kenapa kita nggak bisa dengan jujur berseru, Dek, jangan begitu. Itu bohong. Kamu nggak akan dapat dengan cara seperti itu. Teman-teman, hanya ketika kita boleh merenungkan bahwa ini bukan cuma masalah sikap, bahwa ini adalah masalah hati. Dan kita perlu Tuhan untuk campur tangan dalam masalah hati. Kita butuh firman-Nya, kita butuh kuasanya. Supaya ajakan kita boleh menolong orang berjumpa dengan Tuhan. Disitulah air mata akan berlinang. Ketika ada orang yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Teman-teman, pertanyaan terakhir. Tapi apakah mereka bisa berubah, Bang? Kadang-kadang kondisinya udah terlalu berantakan. Saya lihat kondisi keluarga saya lihat kondisi teman-teman saya lihat kondisi bangsa saya lihat pemerintahan bangsa ini, saya ngelihat apa yang terjadi di dunia. Apakah masih bisa berubah? Dan kalaupun mereka kondisi sekarang lagi buruk, aduh, apakah kasihku cukup? Apakah aku sanggup tetap setia, tetap taat, ngingetin, ngajak mereka kembali, membukakan mata mereka, memberi mereka ruang berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Apakah kasih cukup? Bukan cuma itu, pertanyaan yang lebih menyakitkan, tapi Bang, bagaimana dengan luka-luka aku sendiri? Aku sendiri juga orang yang sering sekali berbohong, berdusta, menggunakan satu sama lain untuk keuntunganku. Aku adalah orang yang juga mengejar sesuatu yang bukan Tuhan, yang membuat akhirnya aku rela berbohong, menipu diriku sendiri, menipu Tuhan, menipu pelayanan ini.
Bagaimana dengan luka-lukaku? Bagaimana orang seperti aku bisa nolongin mereka yang juga mengalami luka-luka seperti ini? Teman-teman, terkadang kalau hanya berpikir berhenti di bangsaku sakit, hatiku pahit, kayaknya ya udah, mau bisa apa? Tapi teman-teman, ada satu bagian yang kita skip dalam pembahasan Yeremia tadi. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman ngeh, ada bagian yang kita belum bahas. Bagian mana? Teman-teman lihat Alkitab di ayat 22, Yeremia berseru. Tidak adakah balsam di Gilead? Balsam itu apa ya? Ya kayak balsam sekarang gitu ya. Tapi balsam sekarang kan buat aduh pegel-pegel gitu. Balsam pada waktu itu gunanya itu untuk menyembuhkan. Jadi nggak adakah obat kasar kayak gitu ya? Nggak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Yeremia berseru mencari, nggak adakah yang bisa mengobati? Nggak adakah yang bisa memulihkan luka ini? Teman-teman, di ayat 9 ayat 1 ayat 2, Yeremia berkata, siang malam aku akan menangisi bangsa ini. Tapi Yeremia juga sadar, siang malam aku menangisi, tapi ngelihat perbuatan mereka, aduh, kayaknya aku pengen ninggalin bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Dan teman-teman gue lihat, kalau teman-teman renungkan, ini kita banget gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya, siapa mana yang bisa ngobatin, mana cara yang bisa benar-benar nyembuhin. Sebenarnya aku peduli gitu, aku mau nangisin, tapi kadang-kadang capek gitu, kadang-kadang kesel. Udah deh, terserah deh, aku mau tinggalin aja, nyingkir dari mereka, karena mereka sendiri gak mau bertobat. Teman-teman, ini seruan yang sangat-sangat mewakili seruan kita. Hopelessness, bingung, stuck. Pada waktu Yeremia belum ada jawaban dan bangsa Israel berakhir dalam hukuman. Tapi beribu-ribu tahun kemudian ada seorang pribadi yang datang dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan aku datang untuk orang yang sakit. Akulah tabib untuk orang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi melainkan orang yang berdosa. Beribu-ribu tahun kemudian ada seorang pribadi yang berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi ketika mereka tidak mau, apa yang ia lakukan? Teman-teman udah bisa tebak ya siapa yang bilang. Ketika mereka tidak mau, ia tidak meninggalkan bangsa itu dan tidak menyingkir. Sebaliknya, dia justru berjalan, memasuki, mengalami, menjalani apa yang harusnya mereka alami. Teman-teman, jangan lihat gambar ini dan berkata segera gitu ya. Ya Yesus, pikulah salib itu bagi kami. Jangan lupa, ingat, engkau dan saya yang harusnya memikul salib itu. Engkau dan saya yang harusnya mengalami penghukuman ini. Semua gambaran penghukuman Israel di dalam kitab Yeremia itu tergenapi di hukuman salib. Dan engkau dan saya yang harusnya mengalami salib ini. Penghukuman ini. Tetapi Yesus datang. Menjalani hidup yang harusnya engkau dan saya jalani. Menjalani kematian yang harusnya engkau dan saya dapatkan. Supaya kita boleh menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kita boleh menikmati berkat yang harusnya Yesus dapatkan karena hidupnya yang sempurna, itu pun kita dapatkan. Dan kematian yang harusnya kita alami karena pemberontakan kita. Penghukuman yang harusnya kita dapatkan karena pelanggaran kita. Sekarang tidak lagi kita perlu dapatkan karena Kristus telah menanggung. Teman-teman, Yesuslah Yeremia sejati yang bukan hanya datang untuk memberitakan penghukuman, tetapi datang untuk menjalani penghukuman itu bagi engkau dan saya. Supaya engkau dan saya sekarang dapat menjadi Yeremia masa kini. Kita bisa menjadi orang-orang yang memberitakan keseriusan Tuhan akan dosa, keseriusan Tuhan
tidak mau membiarkan manusia tertipu oleh iblis, oleh tipu daya muslihatnya, melalui setiap berhala yang mereka kejar. Dan kita sekarang bisa memberitakan apa balsamnya, di mana tabib itu. Balsam di Gilead, tabib yang dicari, ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan teman-teman, sampai kamu mengerti, kamu sebegitunya dihargai dan dikasihi. Sampai kamu mengerti, barulah kita bisa jujur kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada sesama kita. Kenapa? Kalau kamu tidak sadar, kamu sebegitunya dihargai dan dikasihi. Semuanya yang kamu lakukan, pada dasarnya hanya berpusat untuk dirimu sendiri, bahkan hal-hal baik yang kamu lakukan, itu semua hanyalah sebuah tipuan untuk dirimu, untuk Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Kenapa kamu pahit dalam pelayanan? Kenapa kamu nggak sabar ngadepin orang yang nggak mau berubah? Karena kamu harus membuat periode ini paling baik. Kamu harus menyelesaikan bagianmu. Periode ini dianggap nilainya bagus. Semua kebaikan yang kamu lakukan, itu pada akhirnya hanya berpusat untuk diri sendiri. Sehingga kita tidak benar-benar akhirnya bisa tulus, jujur, dan mengasihi orang dengan keadaannya. Tulus, jujur, mengasihi kondisi yang kamu lihat dengan apa adanya. Jujur, tulus, memimpin dan melayani dan memberitakan berita kasih karunia Tuhan, keseriusan Tuhan terhadap dosa dengan jujur apa adanya. Dan teman-teman, hanya ketika kita mengerti kasih Tuhan yang demikian, barulah kita bisa melayani dengan penuh kelegaan, dengan penuh ketulusan. Apa sih tulus? Jujur kan? Dan teman-teman, saya selalu pakai ilustrasi seperti ini ya. Hanya ketika kita menikmati kasih Tuhan itu. Teman-teman, kalau kalian tahu instruksi naik pesawat, kalau oksigen turun, masker oksigen akan turun. Selalu instruksinya seperti ini. Pakaikan dulu maskernya di kamu sebelum kamu tolongin orang lain. Kenapa? Di saat emergency, di saat bahaya, di saat mendesak, kamu nggak bisa nolongin siapa-siapa. Kalau kamu sendiri juga lemes. Kalau kamu sendiri juga terkapar. Karena itu, menolong anak kecil yang selemah apapun, itu nggak bisa kamu lakukan kalau kamu nggak pakai dulu kayak gitu, nggak menghirup dulu oksigen segar supaya kamu bisa kuat menolong yang lain. Teman-teman, ini yang kita alami di dalam Tuhan. Salah satu doa Yesus buat muridnya gitu ya. Aku berdoa untuk engkau. Ini sebenarnya kalimat untuk Petrus. Dan Petrus mewakili kondisi kita di depan Tuhan. Yesus sendiri berdoa bagi engkau dan saya. Supaya imanmu jangan gugur. Apa maksudnya imanmu jangan gugur? Petrus betul menyangkal. Menyangkal bukan berarti imannya gugur. Kalau enggak, doa Yesus salah. Iman gugur artinya, walaupun Petrus gagal, Yesus berdoa, Petrus tetap beriman. Aku mengasihimu. Dan kasih Tuhan itulah yang memulihkan dan membangkitkan Petrus. Sehingga jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teman-teman, hanya ketika kita nggak pahit hati lagi gitu ya. Hanya ketika kita bisa menikmati hati yang penuh syukur dan sukacita, barulah kita bisa menguatkan dan membangun bangsa atau orang-orang di sekitar kita yang sakit. Karena kalau hati kita pahit, melihat bangsa yang sakit, kita nggak akan berbuat apa-apa. Karena itu, teman-teman, kiranya kita boleh menikmati kebenaran firman ini. Dan saya akan tutup dengan satu kutipan dari Charles Spurgeon di dalam khotbahnya. Bagi saya ini kalimat doa yang menarik gitu ya. If the sinners will be damned. Kalau memang orang berdosa akan berjalan dan dimurkai, at least setidaknya let them leap to hell over our bodies. Biarkan mereka loncat masuk ke neraka, terpisah dengan Tuhan, tapi lewatin badan kita, lewatin tubuh kita. Maksudnya apa lewatin tubuh kita? If they will perish, kalau memang mereka akan menderita atau dimurkai, memilih jalannya seperti itu, let them perish with our arms around their knees, imploring them to say, mari biarkan mereka berjalan memang menuju kebinasaan, tapi dengan tangan kita
rangkul di kaki mereka, mohon jangan ke sana, bohong, itu jalan yang menipu, bohong. Dan kalau memang if hell must be filled, kalau memang neraka akan terisi gitu ya, at least let it be filled in the fifth of our exertion. Kiranya itu boleh diisi dalam tanda kutip dengan perjuangan kita sudah sebisa mungkin gitu ya, gigih sebisa mungkin. And let not one go there unwarned and unprayed for. Dan jangan biarkan satu orang pun berjalan ke sana tidak diperingati, tidak didoakan. Teman-teman, ini yang menjadi semangat Yeremia. Bangsa Israel terus berjalan menuju kebinasaan, penghukuman. Tapi ini yang Yeremia lakukan. Kenapa? Karena Yeremia mengerti betul apa yang dihadapi, apa yang Tuhan inginkan. Dan di dalam Kristus, engkau dan saya bisa menjadi Yeremia masa kini yang bukan hanya menegur dosa, memberitakan murka Allah yang sangat suci, tetapi juga kasih karunia Tuhan yang tidak ada habisnya yang mau menyelamatkan engkau dan saya. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami boleh terus menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi setiap kami. Tuhan tidak mau kami terus-terusan melakukan hal-hal yang membunuh diri kami sendiri. Karena kami tertipu, karena kami diperdaya oleh iblis. Dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus, Engkau boleh mengampuni, menyelamatkan, dan menolong kami untuk bisa berjalan tak terpisahkan dengan Tuhan yang mau dan mampu terlibat dalam hidup kami. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya pertolongan kami akan Kristus Yesus menolong kami untuk boleh menjadi orang-orang yang dengan keberanian, dengan kerendahan hati, melihat di sekeliling kami betul banyak kesakitan, betul banyak pemberontakan, betul banyak realita dosa. Tetapi di saat yang bersamaan, kami membawa pengharapan, kami membawa kabar baik, kami membawa Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan, yang mampu mengubahkan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami di dalam setiap pelayanan kami, kehadiran kami di tengah keluarga, dalam rekan pelayanan, antara satu sama lain. Kiranya Tuhan yang boleh menopang dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke RC. Terima kasih Kore untuk firman yang telah dibagikan. Teman-teman kalau boleh menceritakan kembali apa yang dibagikan Kore, apa yang aku nikmati. Yang pertama bahwa kita juga nggak kebal dengan penyembahan berhala itu saat ini. Bahkan tanpa, ya mungkin kita juga tadi sambil merefleksikan ke diri kita sering menemukan diri kita berbohong kepada diri kita sendiri ataupun kepada teman-teman kita lain. Dan mungkin mirip dengan lagu yang tadi, yang sebelumnya kita nyanyikan, seberapa sering sih sebenarnya kita benar-benar datang dengan gemetar saat meminta ampun, mungkin kita sering menganggap dosa itu enteng. Berikutnya yang aku nikmati adalah apa yang kita perjuangkan saat ini di kampus. Mungkin kami juga di PMKJ, apa yang kita perjuangkan. Mengingat panggilan kita kembali bahwa kita melihat atau tahu betapa berbahayanya jalan itu, tapi orang terus berjalan ke arah hal yang berbahaya itu, dan aku diingatkan kembali apa yang kita perjuangkan saat ini. Dan mari berdoa, kita sembuh, dan Tuhan juga tolong kita menjangkau mahasiswa di kampus. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu berikut. Berikanku hati seperti hatimu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh komitmen dan berdoa.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat berita anugerah yang boleh kami dengarkan lagi di sini. Terima kasih untuk membukakan dan menyingkapkan dosa kami kembali, untuk menyingkapkan kesalahan hati kami hari ini, Tuhan. Bahkan kami yang pengurus dan pelayan di kampus, yang melayani mahasiswa-mahasiswa yang Kau cintai. Tuhan, kiranya seperti firman-Mu, tolonglah kami, Tuhan, untuk benar-benar bertobat, benar-benar sujud dengan gemetar di bawah kaki-Mu, Tuhan, dan tolong kami lepas dari keberbohongan diri kami, dari berhala kami, dari segala hal yang kami tahu itu mengikat kami dan mengganggu kami. Dan tolong sadarkan kami terus, jangan bosan sadarkan kami terus, Tuhan, ketika Engkau melihat kami terus menganggap enteng peringatan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau ingatkan kembali kami apa yang sedang kami kerjakan di ladang pelayanan mahasiswa. Satu mahasiswa akan pergi ke seluruh negeri dan akan terus berkarya dan mempengaruhi lingkungannya. Tolong ingatkan kami betapa berharga apa yang kami perjuangkan sekarang, apa yang kami kerjakan. Kami mungkin lelah dengan situasi kami yang menjemukan, kami mungkin takut dengan semua hal yang menghimpit kami dari studi, dari lingkungan, dari kondisi, dari kelelahan. Tuhan, terima kasih mengingatkan kami hal ini. Beri kami kekuatan, beri kami pertolongan, dan yang pasti juga Tuhan, sebelum itu beri kami hati-Mu, beri kami kaki-Mu, beri kami tangan-Mu, beri kami mata-Mu yang melihat ladang ini seperti Engkau melihatnya. Sehingga kami dengan tekun, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh memperingatkan, mendoakan teman-teman yang Engkau bukakan kepada kami kondisinya. Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan studi kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan keluarga dan segala apa yang kami lakukan. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak.
Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Mas Ray dan teman-teman. Baru kali ini Kore dipanggil Mas Ray. Aku lihat. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Teman-teman yang lagi ujian, semangat ujian. Teman-teman yang mau ujian, semangat mempersiapkan ujian. Semoga ya selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa Bang Juan, sampai jumpa Vina, sampai jumpa Bang Doni, sampai jumpa teman-teman semua. Dadah. Dadah. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Selamat, terima kasih Kak Selin. Dadah Kak Selin. Terima kasih teman-teman. Sudahkah tinggal kita? Belumkah? Terima kasih Cai, tadi udah baca. Maaf, ya Oh, lupa. Tidak apa-apa Kak Yesi. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Kak Hu Andiko. Sampai jumpa lagi. Wah, itu dari mana kampus HU? Sampai jumpa Kak Andiko. Kampus HU itu dari mana? Dah tinggal kita, benar tinggal kita. Ayo, ayo doa. Kenapa Cai mau cuci piring ya Cai? Mau ngerjain